Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut untuk video part 3-nya. Ya nggak khusus ya Bapak Ibu, terkhusus untuk yang part terakhir. Kita akan buat yang Gemini AI tapi menggunakan games. Oke, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya sudah saya bagikan terkait eh, toolsnya untuk membuat aplikasinya ya ke email Bapak Ibu. Lagi-lagi cek kembali email ketika Bapak Ibu isi presensi gitu ya, ketika webinar, ketika isi presensi kan ada email tuh, maka pastikan emailnya tuh yang aktif, bukan email yang tidak aktif, baik email Gmail biasa atau yang akun belajar. Pastikan pakai ekosistem Google, jangan email yang lain. Oke, saya sudah kirim, silakan dicek aja di info terbaru atau inbox Bapak Ibu. Yang saya kirim adalah ini ya, partner ngoding Cigu versi 1. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini, tinggal diklik aja. Kalau kita lihat, saya misalnya ini email saya yang Medhar84, kemudian saya mengirim ke Gasing gitu. Kita cek email Gasing, gmail.com. Nah, saya sudah kirim. Dimana lihatnya di inbox ada primary atau utama, di sini ada kiriman. Nah, ini saya ngirim tadi malam. Oke, klik ini, diklik aja, klik nama pengirimnya nih ya. Mungkin Bapak Ibu juga yang terkait materi juga sudah saya kirim, dicek aja. Kalau nggak ada di sini, cek di spam gitu. Di spam nih, nggak tahu masuk di spam gitu, tidak di inbox atau di bagian-bagian yang sudah Bapak Ibu buat. Ini tampilannya ada di info terbaru. Kebetulan di email Gasing ini ada masuk di primary atau utamanya di inbox. Klik ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal partner ngoding Cigu ini, tinggal Bapak Ibu klik, bisa ini atau ini gitu ya. Kalau dia pakai akun belajar, saya contohkan ya akun belajar. Saya mengirim juga ke akun belajar. Contoh ini akun belajar saya. Oke, sama aja Bapak Ibu. Jadi klik di kotak masuk atau di kotak inboxnya, cari di sini. Kalau di akun belajar biasanya saya buat muncul yang terbaru tuh di info terbaru. Sesuaikan aja Bapak Ibu. Nah, ini juga kan, misalnya saya hapus. Nah, ini klik. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu. Widiartoyo di luar organisasi. Oke, karena saya pengirimnya itu tidak menggunakan akun belajar gitu. Baik akun yang SMA, SMP, SD, PAUD dan lain-lain harusnya tetap bisa gitu. Yang penting dia ekosistemnya Google. Oke. Nah, ini nggak perlu Bapak Ibu minta akses lagi gitu. Ketika klik ini nanti tinggal klik open. Kita klik ya, ini yang akun belajar, klik buka. Nah, klik buka. Nah, munculnya seperti ini. Ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini langsung nanti kalau ini belum muncul yang sebelah game nih, sebelah kiri, gak usah khawatir. Misalnya kita pancing supaya dia muncul di sini langsung tanpa perpanjang gitu. Ini gunanya yang game ini sudah memudahkan Bapak Ibu. Misalnya aplikasi presensi siswa, atau kita ganti aplikasi presensi kelas 10 misalnya gitu ya, SMA Negeri 2 Pekanbaru. Simple aja. Kalau di Canva kan kita buat promptnya tuh panjang ya. Kalau di ini sudah kita buatkan yang simple aja. Nah, ini kita copy dulu. Kita misalnya Bapak Ibu menggunakan yang versi biasa nih, yang bukan pro.
ya klik aja ini langsung kirim gitu. Oke, kita lihat juga yang tampilannya di gasing. Nah ini kita klik kan, ini sesama ekosistemnya sama ya, gitu. Masih Google, klik open, sama Bapak Ibu, nggak ada minta dia akses lagi gitu. Mungkin Bapak Ibu yang minta akses karena bukanya di handphone itu atau perangkat mobil Bapak Ibu. Kita coba buka di desktop atau laptop Bapak Ibu ya. Pastikan sudah login emailnya dulu gitu di sini. Nah ini misalnya dengan kata yang sama, aplikasi presensi kelas 10 SMA negeri. Nah ini kita pakai yang pro boleh, atau yang kita pilih yang pro lah. Yang tadi kan tidak pro, yang ini kita pilih pro. Oke, ada batas limitnya kalau Bapak Ibu yang perlu upgrade lagi nanti. Nah ini lihat hasilnya. Kita lihat juga yang di sini. Nah ini, halo Cikgu, saya partner ngoding Cikgu Persiato, asisten ahli dalam membangun web app berbasis Google Apps Script. Bisa pakai Blogger gitu ya, atau bisa pakai Google Site, atau bisa pakai WordPress mungkin, dan lain-lain gitu ya, yang gratisan. Dan ini bisa Bapak Ibu ganti domainnya gitu, menggunakan yang lebih premium atau pro lagi gitu, dengan domain Bapak Ibu masing-masing yang mau Bapak Ibu inginkan. Tinggal bayar, beli domain yang murah-murah, nanti bisa ya. Nah ini tampilannya langsung dibuatkan, nih database-nya langsung juga. Nah ini di sini jangan sampai lupa ngopi kopi gorengannya ya, 1 2 ini saya buat seperti ya ngobrol biasa lah ya. Oke, kalau sudah sesuai ya udah tinggal sini. Oke, sudah sesuai. Oke, ini kita samakan. Nah kita langsung klik aja, kita lihat yang di bagian email satu lagi. Nah ini sama ya Bapak Ibu ya, harusnya ya perintahnya bersama gitu, cuman mungkin tampilannya nanti hasilnya agak berbeda, tapi fungsinya sama. Oke, sudah sesuai misalnya ya. Ini yang pro, kita lihat yang akun belajar. Nah ini hasilnya Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin seperti ini ya Bapak Ibu, harusnya ada tampilan ini ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini belum kanvas. Kita rubah kanvas nanti yang di bagian di sini. Coba kita rubah yang nah ini sama mungkin ya. Nah ini Google. Sebaiknya Bapak Ibu sebelum memulai tadi, nah ini bedanya ya. Sebelum ini kita klik aja di sini yang kanvas gitu. Itu ya, baru kita lihat. Oke, cek ulang. Oke ya, kita ulang, coba mau nggak sesuai yang kanvas. Nah gini ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat nanti ini dokumentasinya ya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita lihat dulu. Nah ini ya, sudah dari mulai yang kode tadi gitu. Oke ya, kalau mau tidak pakai kanvas juga bisa, tinggal copy aja nih banyak HTML-nya, kemudian yang kode backend-nya itu ya. Oke, misalnya belum puas lah yang seperti ini, kita bisa lihat lagi, kita klik lagi di sini ya, kita lihat lagi. Nah ini yang ini bagian game pattern coding ini, kita klik, dia akan mengulang dari awal. Misalnya kita ulang nih, kita bikin kanvas. Nah ini kita buat yang cepat atau yang pro sama ya. Kita contohkan ini ada jatah yang pro, kita buat aplikasi presensi kelas 10 SMA negeri 2 Pekanbaru. Ini dari awal. Oke, jadi cara menggunakan yang kiriman dari email seperti ini Bapak Ibu. Nah ini jangan lupa kanvas, kita pilih
tool, pilih kanvas, kemudian ini boleh yang cepat atau yang pro, klik. Nah, kita tunggu. Oke, yang di akun ini juga bisa nih kita langsung salin, tempatkan di JavaScript, bukan JavaScript, tempatkan di backendnya seperti yang tadi, yang sebelumnya di Canva, bisa di Drive ya. Nanti front end-nya kita bisa gunakan Blogger atau Google Site atau WordPress dan lain-lain yang gratis. Oke, kita lihat dulu yang tadi ini. Oke, ini hasilnya. Kita, halo Cigo. Nah, ini ya. Ada rekomendasi arsitekturnya langsung, Bapak Ibu bisa cek dulu di sini aksesnya seperti apa, rule-nya, kemudian menu utamanya, drive dari UI-nya ya, seperti apa tampilannya gitu. Kita lihat juga database-nya yang di Google Sheet-nya. Berikut ada draft rancangan arsitekturnya. Apakah sudah sesuai dengan keinginan? Belum, Cigo? Silakan beritahu saya jika ada yang ingin direvisi, ditambah atau dikurangi. Nah, kalau tidak ada ya udah, berarti sudah, misalnya sudah sesuai atau setuju dan lain-lain. Ya, kita klik kirim. Kita lihat dulu. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya. Jadi kerennya itu Bapak Ibu bisa melihat hasil dari backendnya, front endnya, kodenya ya, tinggal pastikan. Nah, tinggal sekarang cara membuatnya untuk menampilkan hasil ini gimana gitu. Ya. Oke, saya ulang. Pertama-tama yang ini sama ya, yang tadi ini saya tutup dulu ya. Saya tutup. Biar sedikit lapang. Nah, ini saya tutup. Kemudian mau pakai yang mana juga bisa, misalnya yang ini boleh, atau yang tadi saya contohkan yang di itu lagi lah ya, gasing tadi. Oke. Kita buka misalnya langsung di sini juga nggak masalah, di drive ini. Oke ya. Oke, kita buka gmail.com atau langsung drive juga bisa, nggak ada masalah. Nah, di Gmail ini ada email ini, ada Google Apps, pilih yang drive. Oke, drive. Kita buat di sini untuk mengumpulkan tugas-tugas ya, jadi biar gampang drive. Nah, di sini misalnya kita buat folder nih Bapak Ibu, di drive, my drive, buat folder. Biasanya kan buat folder ya, biar terkumpul apa yang kita buat. Misalnya saya sudah buat nih foldernya apps gitu ya. Cara buatnya tinggal ke kanan, di video sebelumnya sudah saya tunjukkan cara buat folder. Nih, klik folder, nanti ketik namanya gitu ya. Atau pilih yang tanda plus ini new. Oke. Klik 2 kali, kemudian nah ini foldernya, misalnya saya buat baru lagi, klik kanan lagi, pilih yang Google Sheet. Nah, ini database-nya misalnya saya buat database presensi gitu ya, presensi. Oke. Yang tadi kan kita buat ya, yang sebelumnya ya, video sebelumnya kita buat menggunakan Canva ya. Ini kita buat menggunakan Gemini AI yang games, oke. Presensi. Nah, ini sudah. Kemudian jangan lupa extension, pilih AppScript. Oke, AppScript. Kemudian kita tunggu ini. Sambil menunggu ini kita buka misalnya tab baru, blogger gitu ya, blogger.com. Nah, blogger.com biasa tulisannya blogger.com. Yang belum punya silakan daftar, tinggal klik daftar aja, kemudian next isi apa gimana caranya. Nanti banyak sudah cara membuat blogger tutorialnya di YouTube, silakan dicek aja Bapak Ibu. Saya contohkan Bapak Ibu sudah punya blogger ya, atau Google Sheet bisa juga. Oke, ini nah di blogger ini tinggal pilih yang new post.
new post ini, kemudian di bagian title nih buat yang HTML view. Nah judulnya misalnya kita buat presensi gitu ya, cukup presensi aja. Jadi kerja dari template nanti Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Blogger sudah punya template yang tampilannya banyak ya, klasik dan lain-lain yang cukup banyak lah. Nah tugas coding yang tadi yang sudah kita buat ini Bapak Ibu, dia akan menutup template itu, template yang sudah sesuai dengan yang mau kita buat. Gimana kita lihat di front end-nya. Nah Bapak Ibu perlu lihat juga nih, misalnya gimana sih cara melihat kodenya yang front end-nya ini ya, tinggal klik aja front end, ini para tinjaunya atau previewnya hasilnya seperti apa. Nah kodenya di sebelahnya. Kalau membaca kodenya seperti ini Bapak Ibu ya, ini menggunakan HTML, ada Tailwind dan lain-lain, banyak scriptnya ya Bapak Ibu bisa pelajari. Nah di mana sih stylenya gitu. Ini di sini fungsinya untuk CSS-nya wajib untuk menutup seluruh template bawaan. Bawaan ini artinya bawaan dari template bloggernya gitu ya. Oke. Nah kode-kode ini yang Bapak Ibu pastikan bagus gitu ya, clean, bersih gitu, dari ya nanti mungkin ada Bapak Ibu edit-edit ya yang membuat kode ini jadi berantakan. Nah itu jadi bedanya yang web coding murni dengan web coding yang pengembang developer itu seperti itu ya. Kalau kita yang di developer atau programmer, kita mungkin lebih senang buat membaca kodenya supaya dia clean atau lebih bagus lagi lah gitu ya bahasanya. Tapi Bapak Ibu guru nggak perlu khawatir, nggak usah dipusingkan dengan kode ini, langsung dari ini untuk belajar ya. Oke, ini kode ini yang pertama yang perlu kita ambil ya kode backend-nya. Ini backend, klik. Nah ini Ctrl A aja, Ctrl A, kemudian copy, kemudian arahkan ke sini tadi yang database sudah kita buat ya, yang database yang presensinya, kemudian pilih ekstensi sama seperti yang sebelumnya, video sebelumnya, upscript. Kemudian upscript pilih yang di bagian ini, hapus Bapak Ibu ya, hapus atau blok aja, blok, kemudian pastikan backend tadi. Nah ini kita lihat Bapak Ibu, nih tampilannya kan kosong nih Bapak Ibu. Kalau di Canva kan buat manual misalnya gitu ya, sebenarnya bisa aja sih kita buat secara generate gitu ya, tapi ini kita contohkan yang di apa kosong. Kemudian ini boleh buat nama misalnya backend presensi gitu ya, presensi gitu. Nah, boleh dibuat nama oke. Kemudian save sudah save, ini di save ya, disimpan. Nah di bagian ini ada jalankan atau run, kita klik run. Ini yang lain biar aja, tetap pastikan jangan diklik atau dirubah, pilih yang setup database. Database itu yang mana, yang ini Bapak Ibu ya, kita mau jadikan database presensi tadi. Oke, kita jalankan di sini, klik run atau jalankan, tunggu, kita minta permisi izin dari ininya, subscriptnya gitu ya, advance, kemudian pilih yang go to backend, kemudian pilih paling bawah ada continue atau no, lanjutkan, tunggu lagi. Nah selesai, not catatannya eksekusi bisa dimulai gitu ya. Oke, ini pastikan sudah keluar, tidak ada error atau tanda seru dan lain-lain, pastikan berhasil berwarna ini, atau mungkin ada yang berwarna hijau gitu ya. Oke, kita lihat nih. Nah kan terbuat nih, yang tadinya set 1 aja, sekarang ada user. Nah, presensi ini ada rule-nya ada 2 nih, ada admin, ada guru. Ini bisa kita tambah gitu Bapak Ibu ya. Usernya adalah admin, atau kalau guru 1, guru 2, guru 3 dan seterusnya. Passwordnya ini. Nah ini password ini bisa kita rubah-rubah gitu ya. Kita rubah-rubah. Nah kemudian ada data siswa, ini sampelnya misalnya ada berapa nih, ada 5 ya. Kemudian ada presensinya gitu, kita lihat nih. Oke, kemudian selanjutnya deploy baru, klik. Ini sudah Bapak Ibu kan sudah belajar ya,
Kemudian konfigurasi web app. Di sini buat misalnya versi 1, kan versi 1 ya, baru kita buat. Nah, ini emailnya jangan lupa. Kemudian dipilih yang anyone, gini ya, siapa saja. Kemudian deploy. Sudah deploy, tunggu. Oke. Nah, ini akses lagi. Kemudian tunggu lagi, pilih lagi seperti tadi. Ini cukup sekali aja ya Bapak Ibu ya, dalam pembuatan. Selanjutnya tidak ada izin-izin lagi gitu, karena kita sudah terhubung. Cukup sekali pengaturannya. Oke, tunggu sebentar. Klik salin boleh, atau tunggu dulu, biarkan aja. Nah, ini kita kembali ke sini, kita akan paste yang front end-nya nanti ya. Front end-nya buka yang lagi di mana tadi ya, di sini ya. Oke, nah ini front end. Nah, kodenya yang kita copy, pilih yang kode. Oke, ini Ctrl A, paste, copy ya, paste, copy. Nah, salin. Kemudian buka lagi yang di sini, yang blognya, yang blogernya, yang sudah kita atur tadi, pastikan di sini nih Bapak Ibu, tempel. Nah, di bagian ini Bapak Ibu cukup melihat, cari yang konfigurasinya supaya kita terhubung antara database-nya dengan front end-nya. Yang mana? Yang ini Bapak Ibu. Ini kita salin, yang deploy tadi salin URL. Kita cari di sini bahasa konfigurasi ini ya. Pastikan di sini Bapak Ibu. Oke, pastikan di sini sampai sini. Kutip 2 ya, paste. Nah, jangan lupa publish, klik publish, confirm, kemudian tunggu. Nah, jadi deh, kita lihat hasil dari front end-nya nih, tertutup tidak template-nya gitu ya. Nah, kita tunggu kayak seperti apa tampilannya, apakah ada enggak. Oke, harusnya muncul ini. Wah, ini nggak muncul nih. Oke, nggak apa-apa, ini kita lihat dulu. Misalnya nggak muncul, nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti kita bisa tanya lagi di gamenya gitu, apa ada masalah, atau kita cek lagi Bapak Ibu di sini ya. Sudah pasti, sudah Bapak Ibu pastikan sudah terhubung. Yang tadi konfigurasinya kita lihat ini ya, yang konfigurasi itu di bagian ini tengah biasanya Bapak Ibu cari pelan-pelan tadi yang sudah kita copy paste. Nah, ini ya, harusnya sudah terhubung. Oke, kita minta penjelasan. Nih web coding itu seperti ini Bapak Ibu ya, jadi nggak usah khawatir nih, sepertinya template-nya masih tertutup belum ini. Oke, kita ini screenshot aja Bapak Ibu ya, misalnya screenshot, kita buka lagi yang coding gamenya tadi, yang ini gimana tadi, nah di sini ya. Oke, ini kita pastikan di sini. Oke, tampilan front end di blogger belum muncul, bantu perbaiki misalnya gitu ya. Nih seperti ini, jadi kita tidak perlu mengotak-atik kodenya, kita coba minta EE-nya gitu ya. Oke, pertahankan tampilan, akan pertahankan fungsi atau tampilan lainnya, fokus ke perbaikan yang diminta aja gitu ya. Misalnya ini bahasa sendiri lah. Oke, kita lihat kenapa dia tidak tampil. Oke, ini harusnya tampil Bapak Ibu. Nah, yang kasus-kasus seperti ini di video ini, kebetulan ada kasusnya seperti ini, kita lihat sekalian ya Bapak Ibu. Harusnya kan langsung tampil tuh template yang kita mau ya, front end yang kita mau tadi.
seperti yang di preview gitu ya. Di preview kan tampil nih tadi kan, di preview ada tampilan yang ini. Nah ini kita lihat sedang diperbaiki, apa masalahnya. Oke, ini di baik Cigo, saya mengerti masalahnya. Dari gambar yang dikirimkan tampilan menjadi putih kosong karena ada sedikit konflik pada pengaturan CSS. Nah ya, kita dengan struktur ini selanjutnya kita paste lagi nih, copy lagi. Nah kode ini kan sudah diperbaiki, kita tes lagi kode front end nya Bapak Ibu ya. Yang back end nya tidak perlu karena kita minta di tampilan, kecuali ada minta tambah tabel dari yang ini, misalnya tabel apa gitu, baru yang back end kita perbaiki lagi. Oke, kita coba Ctrl A, copy. Ini copy ya, copy. Kemudian kita pastikan di sini lagi, paste. Nah kita cari lagi konfigurasinya, boleh di searching atau Bapak Ibu mau cari juga. Nah ini ya, yang ini kita copy yang bagian ini tadi ya, klik copy lagi, kan tidak ada perubahan ya. Oke, kemudian pastekan di sini, paste. Kita lihat update, klik update, jangan lupa. Kita lihat lagi di sini. Nah ini reload aja. Nah berhasil. Jadi kalau tidak ada kasus permasalahan, mungkin ya lancar aja gitu, kita nggak tahu apa masalahnya gitu ya. Bapak Ibu bisa belajar nih, misalnya ada kasus-kasus seperti tadi, oh ini nggak tampil nih logonya lagi gitu ya, tambahkan aja logo, misal minta di IE nya untuk tambahkan logo sekolah masing-masing atau logo sendiri gitu. Kita tes, kita lihat di sini adalah usernya admin dulu, admin 2123. Kita tes admin, sini admin 123 gitu ya. Ini tampilan langsung muncul karena saya sudah berapa kali banyak membuat, jadi username dan password yang generate langsung, tapi sebenarnya bukan password untuk ini tapi yang lainnya gitu ya, karena tersimpan di Chrome. Coba kita klik, ada kan fungsi. Oke, berhasil. Ini untuk boleh disimpan, boleh enggak ada masalah. Nah baru seperti ini presensi gitu ya, baru simple lah, baru coba buat yang lebih menarik lagi Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu ini recapnya ada, nah tampilannya. Nah dari sisi siswanya seperti apa gitu ya, ini bisa keluar, berarti kan harusnya bisa nih. Nah ini kan belum ada animasi nih ketika saya klik keluar gitu ya, harusnya kan ada animasi biar kelihatan proses keluarnya gitu ya, harusnya seperti itu. Ini belum fungsi nih, fungsi keluarnya harusnya. Nah tinggal minta fungsi keluar dari ini, belum berfungsi misalnya gitu ya. Nah screenshot kah atau apa, boleh langsung sebutkan aja tuh. Ini ya, coba kita minta lagi di sini, ini kita pastikan. Nah tombol keluar belum berfungsi gitu ya, tombol keluar admin misalnya, admin belum berfungsi. Nah ini kata-kata yang pertahankan tuh jangan lupa ya Bapak Ibu ya, itu supaya tidak ada yang berubah yang lain-lain. Ini bisa sih Bapak Ibu buat ya, sesuai Bapak Ibu lah. Oke, kita tag. Ini vibe coding Bapak Ibu, jadi seperti ini ya. Oke, tunggu. Kita tunggu. Nanti kalau ada perbaikan di backend-nya atau front end-nya, di sini dikasih tahu Bapak Ibu. Bahkan petunjuk-petunjuk cara menggunakan AppScript dan lain di sini ada panduannya Bapak Ibu. Tinggal diklik aja, klik. Nah, ini panduannya lengkap. Ya, lengkap panduannya di sini. Cara deploy-nya, cara mengganti constant gas URL-nya gitu ya, lengkap. Ada semua di sini. Oke, kita minta ke front end-nya lagi karena tadi perubahannya di bagian backend sebenarnya, tapi kita lihat
Baik Cigu, saya mengerti tombol keluar seperti tidak perlu karena pop up konfirmasi. Oke, setelah menyelesaikan lapisan CSS-nya, kita tunggu di front end-nya sedang diperbaiki. Nah ya, sudah nih. Saya pikir kita coba lagi nih. Ctrl A, copy. Oke, pastikan dulu di sini lagi. Jadi setiap perubahan ini Bapak Ibu jangan lupa salin lagi nih yang ini, jangan lupa nih salin lagi yang deploy-nya tadi, kode script yang link deploy-nya Bapak Ibu cari di bagian mana tadi, mungkin di tengah ya, dia selalu di tengah nih. Nah ini jangan lupa Bapak Ibu pastikan ini. Oke, dah update, jangan lupa. Nah kita lihat refresh, mau nggak ada. Oke, kita coba admin ininya, admin 123. Oke, login. Nah ini kan udah ada animasinya nih, dan biasanya ketika kita minta perbaikan satu, dia langsung mencoba perbaikan lainnya. Nah, ini kan berhasil, login sukses. Oke, nah ini udah kita lihat. Oke ya, kita back. Nah ini kita mau keluar nih, kita pusing tadi keluarkan. Nah kan ada pesannya kan lebih keren gitu, yakin ingin keluar, tadi kan nggak keluar karena belum selesai Bapak Ibu kita membuat aplikasinya gitu. Kita tinggal selesaikan, imajinasikan apa kira-kira yang mau ditambah gitu ya, batasannya cuma di situ Bapak Ibu, klik ya keluar. Nah kita lihat yang siswa nih, guru kita coba ya, passwordnya kita coba ini, mau nggak nih, coba tes. Nah mau juga ya Bapak Ibu, bagus tampilannya. Oke, input presensi ini kita ibaratkan si siswa absen sendiri. Nah gimana kalau dia absennya pakai kamera ini, kan lebih keren. Silakan minta aja di situ Bapak Ibu ya. Ini mata pelajaran apa, kelas berapa, ini misalnya WD. Nah itu ya. Oke, dia tidak bisa, ini dia cuma bisa melihat hasil dari absennya gitu ya. Ini kan modelnya seperti ini namanya gitu ya, nggak ada sih nama W di sini harus, karena belum diinput, ditambahkan di admin. Misalnya ini hadir gitu ya, simpan gitu. Ini absennya masih basic sekali, sederhana sekali ya. Nih kita lihat, nah ini presensinya, nah ini kelihatan di sini Bapak Ibu. Oke ya. Oke, silakan Bapak Ibu ekspor sendiri lagi. Ini sudah dasar sekali, Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmu yang basic awalnya, tinggal Bapak Ibu ekspor. Mungkin di webinar berikutnya kita akan buat yang lebih detail lagi, lebih lengkap, lebih keren lagi ya Bapak Ibu. Oke, ini saya keluarkan. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.